Kembali lagi di Indonesia Morning Show. Tadi kita sudah mendengar lagu dari Bob Marley dan kita akan bicara banyak mengenai musik reggae. Sudah hadir Steven and the Coconut Trees, halo. Dan kita akan bicara dengan Mas Amir juga dari komunitas reggae Indonesia. Cuma musiknya di dread juga deh. Iya nih, saya agak kurang sesuai tema kayaknya hari ini. Gondrong sendiri soalnya. Tapi itu rambut asli. Asli dong. Serius, tapi ini sebelum masuk ke pertanyaan saya pengen tanya sih. Ini kan pertanyaan. Iya, iya benar juga. Itu gimana sih cara bikin rambut seperti kalian? Aduh, gimana ya? Dirusak yang jelas. Serius? Enggak. Berapa lama prosesnya? Terus Prosesnya gimana caranya? cepat. Prosesnya cepat. Cuma mungkin bikin dia tight mungkin agak lama. Karena kan di lock sih kan. Nggak, soalnya banyak mitos yang bilang katanya itu karena kalian nggak pernah keramasan. Bener nggak sih? Iya. Salah ya? Iya bener gitu. Iya. Fitnah lebih kejam dari Dari pembakaran mungkin ya. Waktu proses pembuatan memang Iya, iya. soalnya kalau baru jadi nih ya kan dibuat ya, dijahit di rambut. Kalau dikena airin gitu dia ini apa kebuka lagi gitu. Jadi biar lengket gitu kan. Kadang-kadang suka dikasih air pantai gitu, air laut. Oh, oke. Masa lengket. Oke. gitu ya. Tapi jangan Gitu ya? mandi. Jangan Iya. Ini mungkin trik untuk Anda yang ingin mencoba kalau pengen pakai Jangan rambut gimbal mandi seperti apa. Tapi kembali lagi hari ini kita memperingati hari kelahiran dari Bob Marley. Iya, Ini adalah Marley's satu tokoh besar bagi kalian. Seberapa besar sih sebenarnya arti Bob Marley dalam musik reggae? Mungkin dari Mas Amir. Besar banget. Besar banget. Besar banget karena kalau runut sejarahnya Bob Marley itu dia itu yang pertama kali mendobrak musik reggae itu bisa sampai diterima di dunia internasional. Internasional loh. Oke. Jadi ya besar banget. Kalau untuk Steven and the Coconut Trees, kan Steven kita Jam sekarang. Steven Jam sekarang namanya. Steven Jam ini kan sangat sering memainkan lagu-lagu Bob Marley. Iya. Nah, seberapa besar influence mereka di dalam musik kalian? Akhirnya pada akhirnya ke bawah-bawah juga ke musiknya gitu loh. Cuma gue nggak pengen Bob Marley itu jadi apa namanya jadi akhirnya gue mesti ngikut Bob Marley gitu. Jadi dalam artian plagiat gitu, ngeplek gitu. Jadi gue jadiin Bob Marley sebagai inspirasi aja untuk membuat musik. Tapi gue nggak mesti jadi seorang Bob Marley untuk mainin reggae. Nah, Ya. kan sebenarnya Agak ngejar juga soalnya. reggae kan lebih besar dari Bob Marley kan Iya. sebenarnya. Iya, Kalian mengeksplornya reggae itu lebih besar dari Bob bagaimana? Marley. Ya. Tapi ya Bob Marley yang mempopulerkan reggae gitu loh. Jadi mau nggak mau kalau nyampenya ke dunia internasional orang ngelihatnya reggae is Marley is reggae. Kalau musik reggae sendiri di Indonesia situasinya seperti apa sih dibandingkan dengan aliran musik sejenis gitu? Maju pesat yang jelas. Iya, Bisa dilihatnya dari mana nih kemajuannya? Indikasinya banyak mas. Ada sekarang band reggae itu di Jakarta sendiri aja udah ratusan. Jakarta sendiri, apalagi di seluruh Indonesia maksudnya kita punya banyak komunitas, kawan-kawan komunitas di seluruh daerah gitu kan. Terus juga indikasinya gignya itu loh. Dulu nyari gig buat reggae itu susah banget gitu. Sekarang banyak Sekarang ya? every week banyak titik gitu. Kalau di Jadi Jakarta di mana sih? banyak mbak. Di mana-mana. Di mana-mana mbak. Nah, mbak maunya kemana? Coba Jakarta Selatan, daerah sekitar misalnya Kemang ada nggak? Bulungan ada, Bulungan ada. Oh, di situ. Bulungan ada. Wapres ada. Oh, itu di depan Wapres situ. ada. Jakarta mana lagi? Kemang ada, Mana lagi? Kemang juga ada Kemang. Kemang ada juga. Kemang, ada. Kemanggisan. Nah, saya penasaran sebenarnya kan musik reggae ini bisa dibilang tidak pernah hilang gitu. Sama seperti mungkin komunitas musik punk, komunitas musik reggae juga selalu ada di setiap zaman. Apa sih yang membuat musik reggae ini tetap bergulir, tidak terkikis gitu sama zaman sekarang kan elektronik banget nih gitu. Komunitasnya mbak. Komunitas. Iya, apa yang membuat loyal banget sih sama musik reggae? Persamaan mungkin, ya. Mungkin lebih ke persamaan apa ya? Pemikiran? Visi, persamaan tongkrongan. Mungkin lebih ke karena reggae ini kan baru nih ya, dibandingkan genre musik lain baru Di Indonesia. di Indonesia. Genre itu sangat baru. Tapi dengan adanya komunitas rasa persamaan itu pelan-pelan, alhamdulillah reggae bisa sampai sekarang dan mudah-mudahan akan lebih besar lagi mbak. Nah, kalau Mas Amir sendiri komunitas reggae-nya sudah berkontribusi apa sejauh ini?
Kalau komunitas reggae Indonesia itu sebenarnya sih memang belum lama banget. Itu baru 2011. Oke. Kontribusinya adalah cerita sedikit nih. Jadi komunitas reggae sebelum itu terbentuk, kita juga nih ngobrol-ngobrol gitu. Ada di Jalan Jaksa sana. Gimana caranya kita punya wadah yang membawahi komunitas-komunitas, membawahi band-band reggae. Seperti tadi Tepeng tadi ngomong, kan nyari gig susah kan. Benar. Jadi kita tuh pengennya gampang nyari gignya gitu. Buat band-band, karena bermunculan terus kan baru-baru kan. Iya sekarang. Kontribusinya salah satunya itu. Oke. Ya, terus nggak cuma itu juga, nggak cuma itu aja kan. Jadi di komunitas juga kita juga coba berbuat dalam artian untuk sosialnya, kebudayaannya, untuk apa. Jadi kita libatkan komunitas buat itu gitu. Nah, kan ada satu persepsi juga gitu. Kalau misalnya anak-anak musik, anak-anak tongkrongan kadang-kadang tuh seperti anak-anak jalanan gitu. Atong. Tapi kan ini harusnya saya tahu juga kalau musik reggae ini membawa revolusi gitu. Ada pesan yang disiratkan. Nah, seperti apa untuk menularkan untuk ke generasi-generasi yang berikut ini? Iya dari lagu Mbak. Kebanyakan dari lagu gitu kan. Sebab untungnya gitu loh. Jadi band-band reggae sekarang udah nggak terlalu banyak bawain cover gitu loh. Jadi banyak bawain lagu sendiri dan di tiap lagu itu mereka ada pesan. Tiap lagu itu ada pesan. Kebanyakan pesan perdamaian, pesan bagaimana kehidupan, alam gitu, go green dan segala macam gitu. Dan juga penindasan kan, reggae kan identik dengan itu. Ya, seperti yang tadi kita bawain, Redemption itu kan. Redemption Song. Cuma bedanya kalau dalam zamannya Bob Marley kan revolusinya beda gitu. Maksudnya dari penindasan terus ada pergerakan di situ. Tapi kita mungkin lebih ke mengisi gitu loh. Mengisi yang udah diperjuangkan pejuang-pejuang sebelumnya gitu loh. Jadi biar jangan sia-sia kita isi gitu loh. Jadi komunitas reggae di situ coba berbuat sesuatu gitu, nggak cuma sekedar musik atau nongkrong doang, nggak cuma yang gitu-gitu. Membawa ke arah positif. Mas Amir sendiri situasi di negara kita yang berkaitan lah, dari dengan penindasan, seperti apa sih yang mungkin kalian ini lihat negara kita ini? Waduh. Merenung loh mereka, Komplek tuh mas. Komplek tuh mas bro. Ngomongin Indonesia, Panjang Ntar sih ke ya. politik jatuhnya. Iya. Gimana, Ada Ge? juga, Gimana, Ge? ada juga yang di... Setertindas apapun kita gitu ya, tetap aja ini apa misinya tetap kita bawa damai aja gitu loh mas. Jalani hidup apa adanya kayak gitu. Walaupun susah gitu ya kan nyari apa gitu, tapi ya jalani aja gitu. Kalau kalian Kita melihat- coba meneriakan sesuatu itu lewat lagu gitu loh. Jadi mungkin nggak seperti protes-protes keras, berteriak, memaki apa bagaimana. Jadi mungkin caranya lebih ke begging gitu loh, lebih ke permohonan gitu loh. Lebih menguatkan. Mungkin kalau lebih mohon mungkin yang di atas mungkin akan lebih tergerak daripada lo dihina dulu atau lo dicaci dulu baru. Jadi jangan dikonfrontir seperti Iya, itu. mungkin lebih seperti itu. Mungkin lebih caranya mungkin lebih smooth lagi. Atau diajak nongkrong lah tuh di bulungan. Kayaknya sih mesti Harus gitu ya, lah. harus diajak nongkrong Gue bareng. takutnya kesleo pada Tapi penasaran kalau dari komunitas reggae Indonesia akan ada yang dibuat nggak dalam waktu dekat? Kalau plannya sih banyak. Oke. Plannya banyak. Bahkan sebenarnya kemarin tuh ada rencana tuh sebenarnya kemarin kita tuh pengen bikin semacam kayak festival musik reggae yang mainnya tuh dari pagi sampai pagi lagi. Nice. Itu kita kemarin udah kontak-kontakan sama itu juga sama anaknya almarhum Bob Marley, Damian. Oh, I see. Ya. Dia mau datang? Insya Allah. Harusnya kemarin. Nah, cuman depending, insya Allah mungkin antara Oktober. Nice. November. Kalau mau ikutan, misalnya saya mau bergabung dalam komunitas reggae, gimana? Bisa nggak? Kayaknya Atau paling langsung cantik ikut- nih ya. Langsung ikut nongkrong aja. Iya, mau Waduh, bergabung. nggak pulang-pulang tuh, Ben. Bisa-bisa sampai pagi. Gimana tuh? Tapi dibuka kan kesempatan untuk semuanya. Reggae. Tempat tongkrongan gitu. kalian di mana Reggae sih? open. Hah? Tempat tongkrongannya? Banyak. Itu yang tadi juga banyak. gitu loh, banyak ya. Ada di Pindah-pindah gitu ya? Bukan pindah-pindah. Jadi ada tersebar di mana-mana gitu. Sebab komunitas sendiri juga Ada banyak juga. ada banyak gitu loh. Kalau Jadi- Twitter dan akun-akun lain, misalnya saya ingin tahu banget gitu tentang scene reggae ini kemana? Ada di KRI ada. Ada di @komunitas reggae ada. Jadi di Komunitas reggae. apa di tiap
band reggae di sini gitu kan, mereka tuh punya akun-akun sendiri-sendiri gitu. Oke, jadi bisa Mereka promoin dipantau. sendiri, mereka ini sendiri semua gitu. Jadi udah emang swakarya lah mereka, udah ini udah nggak tergantung sama apa-apa gitu loh. Oke. Kadang mereka ya do it yourself gitu dalam artian dari rekamannya, manggungnya apa segala macam gitu, struggle gitu. Jadi nggak tergantung sama label. Nah, salah satu perbedaannya itu mungkin. Salah satu perbedaannya komunitas. Jadi ada satu komunitas nih. Komunitas itu di bawahnya ada berapa band. Oh, Itu kan oke. band A, band B, band C apa segala macam Seperti gitu. komunitas ini juga. Nah, mereka tuh bukan kebanyakan hampir 100% kali ya. Jadi emang berdiri sendiri. Oh, Jadi oke. latihan ya pakai duit sendiri, rekaman pakai duit sendiri, ngejualnya sendiri. Oke, pokoknya Keren, pesan keren. positif ya. Iya, Kalau keren, pesan positif untuk Indonesia dari komunitas reggae seperti Betul. apa? Dari segi apanya nih? Pesan positifnya. Oh, pesan positifnya. Pesan Untuk negara positifnya, kita Indonesia, bukan untuk Jamaika. iya, khusus penggemar yang suka musik reggae, kita selalu kasih bukan nasihat sih, lebih ke saran ke mereka gitu bahwa jangan mengidentikan, ini salah satunya nih ya. Ini mohon maaf, salah satunya adalah kan banyak nih orang yang suka ngomong Identik ya. identik, reggae itu Nggak benar. ganja ya, terang-terangan aja nih ya kan, cimek segala macam. Itu malah Enggak salah. banget. Malah enggak. Oke. Yang punya pandangan seperti itu suruh buka lagi tuh perjalanan Bob Marley itu. Oke. Rastafarian segala macam gitu. Oke, pokoknya sekarang pesannya positif, Iya, positif untuk aja. membangun Indonesia. Positif, positif. Oke, kita dan, akan dan kami pengen reggae juga nggak yang Oke. terkontaminasi sama politik gitu. Ya. Nggak dijadikan Oke. Tunggangan gitu loh. Oke. Enggak, kalau politik enggak jauh-jauh. Saya ingin Lagu ngeband 3 aja, Little Birds ngeband deh. senang-senang. Don't worry ya about kan? the thing, cause everything is It's gonna be alright. alright. Silakan, ada satu performance lagi, langsung saja. Ayo dong. Ayo. Dari situ joget dong. Saya joget. Jangan yang di belakang nanti ketutupan. Silakan, Steven Jam. Right. Istri kami mana nih? Mesti mana istrinya? Yeah. Gue pernah punya suatu anggapan buruk, yeah. Juga mimpi buruk tentang perempuan, oh yeah. Tentang munafiknya, tentang tabiat buruknya, tentang bagaimana mereka menomorduakan cinta. Oh ya, tapi itu jauh sebelum gue kenal lo, jauh sebelum lo bikin gue jadi tergila-gila, tergila-gila. Dan sekarang gue ketulah, gue falling in love, falling in love. Dan sekarang gue ketulah, gue falling in love, falling in love with you. Oh, yeah, baru jalan. Gue pernah punya suatu anggapan buruk dan sakit hati karena dikibuli, yeah. Hingga nggak percaya, hingga gue hujat kaumnya, hingga gue ingin selalu permainkan mereka. Oh ya, ya ya, tapi itu jauh sebelum gue kenal lo, jauh sebelum lo bikin gue jadi
we're falling